Sobat Viral Kristen, Gereja Betani Indonesia menjadi salah satu gereja karismatik yang cepat berkembang. Dimulai ketika masih menjadi bagian dari Sinode GBI kemudian menjadi Sinode Mandiri. Akan tetapi pertumbuhan yang cepat ini sekaligus konflik yang dialami Sinode Betani seringkali diibaratkan seperti pedang bermata dua. Sebagai salah satu gereja dengan jemaat terbesar di Asia Tenggara, tetapi banyak yang tidak tahu konflik berkepanjangan di dalamnya. Visi, Successful Betani Families, yakni fokus pada kemakmuran dan keberhasilan keluarga sangat menarik bagi masyarakat perkotaan, membuat jumlah jemaat meledak dalam waktu singkat. Dulu, Betani memberikan kebebasan besar bagi pendeta lokal untuk mengembangkan gerejanya. Hal ini mempercepat ekspansi ke berbagai kota hingga mancanegara. Pembangunan pusat ibadah seperti Geraha Betani Nginden, kapasitas 35.000 kursi, menjadi simbol kekuatan dan daya tarik jemaat baru. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan yang pesat ini juga muncul berbagai macam konflik di dalamnya. Berikut ini sejarah konflik berkepanjangan dalam tubuh Sinode Gereja Betani Indonesia, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Permasalahan dalam tubuh Gereja Betani antara Pendeta David Aswin Tanuseputra dan Pendeta Leonard Limato merupakan bagian dari konflik internal berkepanjangan di tubuh Sinode Gereja Betani Indonesia, GBI, yang mencakup sengketa kepemimpinan, legalitas organisasi, dan pengelolaan aset. Persoalan yang ada merupakan sengketa kepemimpinan dan legalitas. Konflik memuncak ketika Pendeta Leonard Limato, sebagai salah satu pendiri secara administratif, menolak suksesi kepemimpinan Betani yang diwariskan dari Pendeta Abraham Alex Tanuseputra kepada anaknya, David Aswin Tanuseputra. Kubu Pendeta Leonard Limato berargumen bahwa penunjukan Aswin sebagai Ketua Umum Sinode tidak sah karena tidak dilakukan melalui sidang raya Sinode yang melibatkan seluruh daerah, melainkan hanya berdasarkan penunjukan atau pewarisan dari ayahnya, Pendeta Abraham Alex Tanuseputra. Pada tingkat hukum, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan yang membatalkan akta perubahan kepengurusan yang menjadi dasar legalitas Pendeta Aswin. Hal ini menyebabkan pemerintah, Kemenak, sempat menarik SK, Surat Keputusan, kepengurusan Sinode Betani di bawah pimpinan Aswin, sehingga secara administrasi negara, kepemimpinannya sempat dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebagian besar pendeta daerah dan koordinator wilayah menolak tunduk kepada Aswin karena menganggap kepemimpinannya terlalu sentralistik ke Surabaya. Di kubu yang lain berdiri kepemimpinan di bawah Pendeta Leonardo Limando yang diakui secara hukum dan sinode. Selain kepemimpinan, permasalahan juga muncul atas adanya tuduhan penggelapan dana, yakni pada tahun 2013, pihak Leonard Limato melaporkan Pendeta Abraham Alex dan anaknya David Aswin ke Polda Jatim atas dugaan penggelapan uang gereja sebesar kurang lebih Rp4,7 triliun. Tuduhan ini berkaitan dengan transparansi pengelolaan sumbangan jemaat dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Kemudian pihak Pendeta Aswin Tanuseputra kembali melayangkan gugatan hukum, perdata. Terdapat berbagai gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana David Aswin Tanuseputra menggugat Leonard Limato terkait perbuatan melawan hukum. Perselisihan ini menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan selama bertahun-tahun. Kelompok Leonard Limato, yang kemudian diteruskan oleh Pendeta Samuel Kusuma, mengklaim kepemimpinan yang sah atas ratusan gereja, sementara Pendeta David Aswin tetap memegang kendali atas pusat gereja di Surabaya, Nginden, dan beberapa cabang lainnya. Meski pada tahun 2014 sempat ada upaya perdamaian antara Pendeta Abraham Alex dan Pendeta Leonard Limato, kubu Pendeta David Aswin sempat menolak keabsahan perjanjian damai tersebut dengan alasan ayahnya sudah tidak memiliki status legal untuk menandatangani perjanjian atas nama organisasi pada saat itu. Karena konflik yang tak kunjung usai, pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah dengan melegalkan dua entitas berbeda. Aswin tetap diakui sebagai pemimpin bagi mereka yang loyal di Gereja Betani Indonesia, Pusat Surabaya, namun ia tidak lagi diakui sebagai pemimpin tunggal bagi seluruh gereja Betani di Indonesia. Singkatnya, ia diakui secara faktual oleh jemaat di Surabaya dan beberapa cabang, tetapi tidak diakui secara organisasional oleh mayoritas pendeta daerah yang kini telah memisahkan diri menjadi sinode mandiri. Dari permasalahan ini akhirnya muncul sinode baru, yakni Gereja Betani Nusantara yang diresmikan tahun 2025 di Balikpapan. Gereja Betani Nusantara beranggotakan Gereja Betani Indonesia yang tidak mau tunduk di bawah kepemimpinan Pendeta David Aswin Tanuseputra. Sobat Viral Kristen, itulah cerita kelam bagaimana perselisihan dalam Gereja Besar Betani Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Share di kolom komentar ya.